Banyak juga yang tanya soal kenapa Papa Dali dikremasi. Aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Izin State yang punya channel. Eh, Saudara semua, lihatlah video yang singkat ini, pernyataan Jenny ya, istrinya almarhum Papa Dali di pantai nampaknya dari lihat videonya ya. Jenny menjelaskan bahwa dahulu memang Papa Dali ini seorang mu'alaf. 1 bulan lebih kurang sebelum dia meninggal. Dia baru belajar Islam katanya. Ketika masuk rumah dia assalamualaikum, mau makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dia belum begitu banyak tahu uh, ilmu di dalam agama Islam. Maka atas permintaannya Papa Dali minta sebelum dia meninggal katanya minta dikremasi. Ya kremasi itu budaya agama Hindu kalau nggak salah, dibakar kemudian abunya ditebar ya. Ada juga yang dibuat kenang-kenangan ya tergantung dengan keluarga. Jenny menjelaskan agar orang-orang menerima keputusan keluarga. Ini kehendak keluarga atas permintaan Papa Dali sendiri untuk dikremasi ketika dia meninggal. Ya. Dan pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika seorang mu'alaf dikremasi atau tidak dikubur sebagaimana layaknya seorang muslim atau orang Islam? Itu hukumnya haram bagi orang-orang muslim yang berada di sekitar. Ketika mengetahui bahwa seseorang itu meninggal, dia muslim, wajib hukumnya untuk menyolatkan, memandikan, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Itu dalam Islam wajib hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada beberapa orang yang mewakili, itu sudah tidak berdosa lagi. Akan tetapi ketika tidak ada yang mengurus, memandikan, mengapani, menyolatkan dan menguburkan sesuai dengan cara-cara Islam, maka mereka berdosa. Yang muslim yang berdosa. Kalau keluarganya seperti Jenny, kalau nggak salah kabarnya dia muslim sejak kecil gitu kan. Tapi kita nggak tahu juga. Yang penting berita ini dikatakan Papa Dali dikremasi. Ya, itu hukumnya haram bagi umat muslim yang berada di sekitar, yang ada di dekat, apalagi keluarganya. Mereka berdosa ya. Kalau mereka sudah berusaha tetapi karena kalah dengan keputusan keluarga, itu hilang dosanya. Karena Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Manakala dia berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari niat itu, apalagi dia lakukan. Dan manakala dia tidak berniat, malah sebaliknya, maka dia mendapat dosa dari niat dan kejahatan yang dia lakukan. Hukumnya, kita diperintahkan oleh Allah SWT mengubur siapapun yang meninggal. Sebagaimana Kabil menguburkan mayat saudaranya ketika Habil meninggal karena perselisihan antara dua bersaudara itu anak Nabi Adam alaihissalam. Sewaktu belum ada petunjuk, Kabil itu memegang atau memendam mayat saudaranya itu sampai membusuk. Akhirnya diperlihatkanlah oleh Allah SWT 2 ekor gagak bertarung, berkelahi di hadapan Kabil. Mati 1. Bergegaslah burung gagak ini menggali tanah.
dikuburnya lah, ditimbunnya lah dengan tanah burung yang mati tadi. Celakalah aku. Kenapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak ini, katanya. Menguburkan saudaraku. Nah, artinya dari kisah singkat ini bahwa kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menguburkan setiap manusia yang meninggal dunia sebagai penghormatan terakhir, dilakukan selayaknya dengan penuh kasih sayang dan kehormatan. Dimandikan, dibersihkan, disucikan, dikapani, disolatkan, dikuburkan dan didoakan. Gitu. Sorry ya kalau yang berbeda kepercayaan itu terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ilahin illa illahu wahid." Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan diikuti aturan-aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita perlu mengingat bahwa Allah SWT telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar kita ikuti, untuk menyeru kepada menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran Nabi, berlaku baik atau amal soleh. Walakoda ba'asna fi kulli umatir rusullah ani'budullaha budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami utus rasul, nabi untuk setiap umat untuk menyeru menyembah Allah dan melarang menyembah selain Allah. Mari sahabat semuanya, kembali kita pelajari. Belajarlah, bacalah Al-Quran. Semua sejarah itu dijelaskan. Ya, setiap nabi diutus untuk menyembah, untuk menyeru menyembah Allah. Innani anallahu la ilaha illa anna, kata Allah, fa'budni. Sesungguhnya aku Allah, Tuhanmu, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah aku. Itu ayat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Al-Masih, wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Al-Masih berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, maka haram surga bagi mereka. Kalau kita dikatakan haram bagi kita surga, berarti kita masuk neraka. Wa ma'wahun nar wa malizolimi namin ansor, dan tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Dia dengan sesembahan lain. Ketika tidak diampuni, maka celaka kita. Maka salah satu pengampunannya masuk agama Islam. Dijelaskan, wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, mereka tidak diterima, kata Allah. Mereka akan celaka, mereka akan rugi. Kalau rugi kemana? Wa ma'wahun nar. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadapnya, mengingkari Rasul Allah, mengingkari Allah sebagai Tuhan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku semua. Itu. Mari kita bertaubat. Bertaubat adalah kunci dari segalanya untuk selamat. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Wallahu ghafur.